Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Kama nas'aluhu jalla dzikruhu an yatawallana fid dunya wal akhirah wa an yaj'alana mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Allahumma amin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah, dipertemukan di dalam majlis ilmu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi, yang kali ini biidznillah taala tema yang diangkat sebagai lanjutan dari tema pertemuan sebelumnya, alamat tanda mahabbah, cintanya seorang hamba terhadap Rabbnya. Salawat dan salam dilimpah curahkan kepada Nabi tercinta, suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, al-mahabbah, rasa cinta, merupakan bagian dari syarat kalimatut tauhid la ilaha illallah. Demikian pula al-mahabbah ini merupakan salah satu rukun dari ibadah, di mana ibadah tidak akan diterima kecuali berpijak di atas tiga pondasi atau rukun ini. Pertama adalah al-mahabbah, cinta. Yang kedua adalah al-khauf, rasa takut. Yang ketiga adalah ar-raja, yaitu rasa harap. Tiga hal ini merupakan fondasi utama diterimanya ibadah. Kecintaan seorang hamba terhadap Rabbnya bukan hanya sebatas klaim semata, tidak hanya sebatas ucapan di lisan, tapi harus terbukti dengan terrelasikan dengan ibadah, bentuk ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya ada di antara manusia yang mengucapkan amanna, kami beriman, akan tetapi ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan ujian tersebut itu seakan-akan azab dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang harus kita yakini bahwa sebagaimana firman Allah taala,
ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa setelah mereka mengucapkan kami beriman akan ditinggalkan begitu saja tanpa diuji? Walaqad fatana alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji mereka sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Di antara alamat tanda seorang hamba cinta kepada Rabb-nya, sebagian telah disampaikan di pertemuan yang telah lalu, adalah taqdimu mahabbillahi, mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in khalafat hawahu, walaupun bertolak belakang dengan hawa nafsunya atau keinginannya. Sebaliknya, wa yubghidu, membenci apa yang dibenci oleh Allah, walaupun hawa nafsu condong kepadanya. Oleh karena itu di surah Al-Furqan Allah menegaskan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan? Afa anta takunu, apakah kamu menjadi, afa anta takunu alaihi wakila, apa kamu menjadikan itu sebagai wakil tawakal? Di dalam hadis Nabi SAW, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, bahwasannya 3 kelompok manusia yang akan mendapatkan manisnya iman. Pertama adalah kelompok orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma, paling dia cintai daripada selain keduanya. Jadi orang yang akan mendapati manisnya keimanan apabila Allah dan Rasulnya lebih atau paling dia cintai melebihi apapun. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, orang yang cinta kepada seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali lillah, karena Allah. Yang kedua. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'daan anqadahu Allahu. Yang ketiga, orang yang takut atau khawatir terjerumus kembali kepada kekufuran setelahnya Allah menyelamatkan dia, sebagaimana dia khawatir dan takut masuk ke dalam api neraka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi wa ada fillahi
fa innama tunalu walayatullahi bidzalika. Siapapun yang cinta kepada Allah, cinta karena Allah, wa abghadha fillahi, benci juga karena Allah, wa wala fillahi, setia, loyalitas, loyalnya juga karena Allah, wa ada, permusuhannya juga di atas dasar karena Allah. Fa innama tunalu walayatullahi bidzalika, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan walayatullah, wali Allah. Jadi kedudukan istimewa, kekasih Allah. Innama waliyullahu alladzina amanu walladzina yattaqun, sesungguhnya hanya saja wali Allah itu orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Sebagaimana juga di hadis kursi dipaparkan, disampaikan, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi, siapa yang memusuhi wali Allah maka aku umumkan perang, ya, aku umumkan perang untuk memeranginya. Wa ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku apa yang paling aku cintai, mimma taradtu alaihi, kecuali dari apa yang aku wajibkan. Jadi perkara yang paling dicintai oleh Allah dari amalan soleh adalah perkara wajib. Perkara wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafilah hatta uhibbahu, dan apabila seorang hamba berupaya berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah-nafilah, sunnah-sunnah, ya, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya, sehingga aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, apabila aku telah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu, maka aku bersama pendengarannya, yang dengan pendengaran itu dia mendengar. Aku bersama penglihatannya, yang dengan penglihatan itu dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku bersama tangannya, yang dengan tangan tersebut itu dia meraba. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kedua kakinya dengan kaki tersebut dia melangkah. Wala in sa'alani fa la'utiyannahu, jika dia minta sesuatu aku pasti beri, jika dia minta perlindungan pasti aku akan lindungi. Inilah derajat orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak didapatkan melainkan pertama menunaikan hal wajib dulu. Jadi ketentuannya Pak, yang harus diketahui, harus betul-betul diperhatikan. Perhatikan perkara-perkara wajib, termasuk bagian daripada hikmah Allah, hikmat daripada syariat ini. Allah datangkan setelah wajib sunnah nafilah, karena tahu, Allah tahu, ya, banyak sekali kekurangan kita, nggak akan pernah mendatangi perkara yang diwajibkan atas kita kecuali banyak kekurangan, sebagaimana disyaratkan di hadis Nabi SAW, umpamanya dalam sholat saja
bahwasanya sholat kita itu bisa jadi tidak diterima, walaupun derajatnya memang dihasankan oleh para ulama sebagian, kecuali 1/10, 1/9 sampai setengah dari sholat kita. Tuh. Maka diantara bagian daripada hikmah, maka syariat Allah menetapkan syariat sholat sunnah. Demikian pula sahur, ada wajib, ada sunnah. Maka kelak di hari kiamat Allah Rabbul Alamin pertama kali bertanya tentang wajib. Apabila ada yang kosong ataupun bolong dari perkara wajib tersebut, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, "Unzuru hal lahum min nawafil." Apakah mereka memiliki nafilah, sunnah-sunnah? Maka itulah fungsi daripada nafilah, untuk melengkapi, menutupi. Dalam konteks mahabbah, dalam konteks sebab mahabbah, tidaklah seorang hamba menunaikan perkara-perkara yang sifatnya sunnah kecuali Allah pasti akan mencintai. Dan konsekuensinya kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, ya, maka hadir ihsan di situ. Ihsan itu memiliki dua rukun. Rukun musyahadah, muraqabah. Muraqabah itu seakan-akan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makalah itu tadi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Atau sampai masuk ke tahapan apa? Musyahadah. Musyahadah dan muraqabah. Musyahadah itu levelnya lebih tinggi, yaitu anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini levelnya tinggi, sehingga ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah bertanya tentang ihsan, iman, ada Islam, ada iman, kemudian terakhir adalah ihsan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, engkau tahu enggak siapa yang bertanya? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, amra dinikum, sebagian naskah. Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril hendak mengajarkan kepada kamu sekalian agama kalian. Agama kita itu tersusun atas Islam, iman, dan ihsan. Apa kaitan hubungan antara Islam, iman, dan ihsan di sini? Nanti sejatinya juga nanti ada paparan serinci. Tapi secara umum Islam itu sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tuqimus sholata, tu'tiyaz zakat, dan seterusnya. Nah, itu berarti af'al, perbuatan-perbuatan yang sifatnya adalah lahiriah, anggota badan. Sedangkan iman berkaitan dengan apa? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi, keyakinan yang ada di batin. Sekarang apa fungsi dari ihsan dalam Islam? Fungsi ihsan ini sebagaimana menurut bahasa, ihsan itu kan sejatinya sempurna atau baik. Dalam konteks hal ini dikaitkan dengan Islam dan iman adalah apa? Ihsan ini menyempurnakan, membaikkan keislaman dan keimanan. Amal ibadah yang sifatnya lahiriah ini disempurnakan. Kita diperintahkan untuk ihsan, untuk sempurna dalam ibadah, amal ibadah yang sifatnya zahir. Demikian pula kita diperintahkan untuk menyempurnakan sisi keimanan, sisi batin kita. Kalau kita insaf, Pak, Bu, sisi lahiriah dan batiniah bisa menjamin nggak telah sempurna, telah masuk ke tahapan ihsan? Sulit. Baik dari sisi lahiriah gitu, kadang sholat, dari sisi sholat banyak bolong. Maksud banyak bolong atau banyak ngelamun. Seperti telah kita isyaratkan, dan ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Ya,
hati-hati dari nifak, dari apa, khusyuk nifak kan gitu kan. Hati-hatilah kalian dari kehusyuan munafik gitu. Anggota badan ciga nu khusyuk tapi batin ngalayang emotan kaditu kadieu, itu kehusyuan munafik nu kitu. Khusyuknya seorang mukmin itu kan, khusyuk itu tunduk, bukan saja tunduk lahir tapi tunduk juga batin. Nah, kalau sudah masuk ke tahapan ihsan, maka tadi dua hal tadi, muraqabah dan musyahadah lahir. Muraqabah merasa, kalau di Sunda itu diponcongok gitu ya. Ya senantiasa merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Seakan-akan Rasul Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Bahkan kan memang jelas di Al-Qur'an juga, aqrabu min hablil warid, bahkan lebih dekat daripada urat nadi, muraqabah. Nah, apalagi kalau sudah masuk ke tahapan musyahadah, ya anta'budallaha ka'annaka tarahu. Tuh. Nah, kata beliau, kita lanjutkan perkataan Abdullah ibnu Abbas. Jadi siapa yang cinta karena Allah, benci juga karena Allah, setia juga karena Allah, kemudian memusuhi sesuatu juga karena Allah, jadi bukan karena hawa nafsu. Terkadang kita membenci sesuatu itu karena didasari oleh apa? Hawa nafsu, keheul itu, kasih eta naon sababna keheul. Banyak faktor, tapi kalau kita insaf ya wayahna keheulna sebab ya hawa nafsu gitu, tersuka gitu, atau bisa jadi karena sikap dia gitu. Jadi sulit kalau kita menilai diri bahwa kita ini telah mendasari semuanya karena Allah. Faktanya memang jauh, tapi kan setidaknya ilmu sampai dulu Pak, karena ilmu lah kunci. Kalau enggak, bisa jadi kita belum masuk ke tahapan itu, level itu, karena apa? Ya ilmu belum kebuka. Ya ini kenapa surga Allah itu, surga termudah, cara termudah masuk surga itu kenapa di majelis ilmu. Karena memang dengan ilmu akan membuka seluruh pintu-pintu kebaikan dan menjauhkan pintu-pintu keburukan. Betapa banyak orang yang terjerumus keburukan disebabkan nggak tahu. Tuh. Nah, jika sudah didasari semuanya karena Allah, fa innama tunalu walayatullahu bidzalika, maka pasti dia akan mendapatkan wilayatullah, yang kekasih Allah tadi. Kemudian kata beliau, walan yajida abdun ta'mal iman, tidak akan pernah seorang hamba merasakan manisnya keimanan, wa in kasrat salatuhu wa saumuhu, walaupun salatnya saumnya banyak, hatta yakuna kadzalika, sehingga semuanya dibingkai didasari oleh lillah, karena Allah. Waqad sarat, kata beliau di masa beliau Ibnu Abbas, ini masa sahabat, para tabi'in berarti setelahnya. Waqad sarat amatu muakhatin nas, sekarang justru keumuman persaudaraan manusia itu ala amri dunia, didasari, berlandaskan apa? Amri dunia, urusan dunia. Bisa dipahami nggak ya? Iya sekarang. Ya silakan, saya nggak sunar sindir ya. Tapi kalau kita insaf banyak banget Pak. Ada yang bikin kelompok ini, kelompok ini, kelompok itu. Apa yang memotivasi kita bikin kelompok itu? Bisa jadi kesamaan hobi, bener?
Ada kesamaan apa lagi? Banyak banget Pak. Ya, bisa jadi usaha, profesi. Kesamaan apa lagi? Ini yang dikhawatirkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Ini masalah sahabat itu jauh banget. Dan ini fakta kan sekarang. Maka sekali lagi yang dikhawatirkan oleh beliau, sekali lagi tidak akan pernah mendapatkan manisnya iman apabila tidak dibengkai semuanya karena Allah. Bukannya nggak boleh, silakan, tapi arahkan berarti. Gitu berartinya. Karena atau semua silakan, tapi arahkan agar kumpulnya kita itu justru di atas apa? Lillah tadi, karena Allah. Jadi bukan hanya sebatas punten istilahnya, kalau hobi sama umpamanya, bukan karena atas dasar apa? Hobi, tapi ada tujuan mulia di balik itu. Ya tadi dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, ya silakan, kan tidak dibatasi, kan urusan dunia kan sejatinya. Hanya saja hati-hati, terkadang, dan ini banyaknya mayoritasnya, urusan dunia kadang melupakan urusan akhirat. Saya paham ya? Akhirnya karena hobinya waktu lupa, udah waktu sholat udah kumaha tuh kagok gitu. Ini saya ngomong secara isyarat saja, semoga bisa dipahami ya. Dan ini fakta banget, ini yang dikhawatirkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Kata beliau, waqad sharat, sungguh telah terjadi amatu muakhatin nasi, sekarang persaudaraan manusia itu justru dibingkai di atas urusan dunia. Wa dzalika la yujdi ala ahli syai'an. Kata beliau, hal demikian itu tidak menambah apapun kebaikan. Karena ingat, kenapa? Karena firman Allah Ta'ala justru al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Al-akhillah itu apa? Persaudaraan atau ikatan, bisa jadi kecintaan di hari itu, yakni di hari kiamat. Ba'duhum, sebagian di antara mereka kepada sebagian yang lain itu menjadi apa? Menjadi musuh. Jadi di dunia bisa jadi akur karena prinsip kesamaan tadi. Jika sekali lagi tidak dibingkai di atas akhirat lillahi ta'ala, maka yang akan terjadi sebagaimana Allah tegaskan di ayat ini, di hari kiamat yang dekat nanti justru jauh, bahkan lebih parah dari itu, jadi musuh. Solusinya apa? Ya mau tidak mau solusinya digiring gitu tah, diarahkan, dibawa, dituntun kepada apa? Tadi lillah, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan seterusnya. Wallahu a'la wa a'lam. Insyaallah bisa dipahami ya. Selanjutnya, di antara ciri seorang hamba itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah ittiba'u ar-rasul. Jadi kalau yang pertama tadi disampaikan mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah walaupun bertolak belakang dengan keinginan atau nafsu. Nah yang kedua alamatnya, tandanya adalah ittiba'u ar-rasul, mengikuti contoh Rasul. Jadi ciri seorang hamba itu cinta kepada Allah bukan hanya sebatas di lisan, tapi harus berbuah amalan, mengikuti contoh Rasul. Surah Ali Imran ayat 31-32, surah ini dikatakan oleh para ulama sebagai ayat mahabbah
dan juga terkadang disebut dengan ayatul mihan, ayatul mihnah, yaitu ujian. Ya, selain ayat ini surah Ali Imran ayat 31 32 disebut sebagai ayat mahabbah, kadang juga disebut sebagai ayat mihnah, ujian. Ayat mahabbah jelas karena konteks ayat ini berbicara tentang mahabbah. Adapun ayat mihnah, ayat ujian, apa? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri wa ghairuhu minas salaf, dan yang lainnya dari para ulama salaf terdahulu, idda'a qaumun mahabbatallah. Satu kaum menganggap dirinya cinta kepada Allah Azza wa Jalla, fabtalahumullahu bihadhil ayat, maka Allah menguji mereka dengan turunnya ayat ini. Kata mereka, kami cinta Allah, kami cinta Rasul, maka ayat ini turun. Qul, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha, jika benar kalian ini cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, maka Allah pasti akan cinta kepadamu. Itu ya. Jadi tolak ukur kecintaan itu berada di atas dasar ittiba. Yaitu apa ittiba itu? Mengikuti. Kata Rasul di ayat ini, fattabi'uni, ikuti aku. Apa konsekuensinya nanti, buahnya, samrohnya? Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepadamu. Bahkan bukan itu saja, ditambahan, bukan saja sekedar cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di ayat yang ke 32-nya, Qul, katakan, atiullaha war rasul, katakan oleh kalian, taatilah Allah, katakanlah oleh Muhammad, atiullaha war rasul, taatilah Allah, taati Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin, jika kalian berpaling dari siapa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang kafir. Jadi dianggap bahwa orang yang berpaling dari Allah, berpaling dari sunnah Rasul, tuh sesungguhnya konsekuensinya apa? Allah tidak akan cinta orang yang ingkar, dianggapnya kafirin, jelas sih, ngeri. Padahal di dalam hadis kan disebutkan, kullu ummati yadkhuluna jannah, bahwa setiap umatku, seluruh umatku itu sejatinya pasti akan masuk surga, pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali ada yang menolak, enggan. Waman ya aba ya Rasulullah, kan para sahabat kaget, emang siapa yang enggan? Man ata'ani dakhulal jannah, siapa yang mentaatiku pasti akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang bermaksiat kepada aku, itulah orang yang enggan masuk surga. Di sini menunjukkan bahwa mengikuti Rasul merupakan kuncinya masuk surga, sekaligus tanda dia cinta kepada siapa? Allah. Inilah bukti nyata. Jadi mengikuti Rasul itu bukti nyata. Jadi bukan hanya sebatas klaim belaka, cinta Allah, cinta Rasul, tapi justru sunnah-sunnah Rasul tidak diikuti. Maka ya, istilahnya apa? Al-bayyinatu limanidda'a, bukti nyata harus didatangkan bagi siapa saja yang mengklaim diri. Tuh. Nah, wallahu ta'ala ala wa ala. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah ya.
Ini yang kedua ya. Nah, di surah, seingat saya surah Al-Jin atau surah Nuh ya. Inna arsalnaka rasulan kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu itu seorang utusan, Rasulullah SAW, sebagaimana pula kami persis telah mengutus kepada Fir'aun seorang utusan. Fa'asa Fir'aunur rasulah fa'akhadnahu akhdan wabila. Fir'aun bermaksiat kepada Rasul tersebut, maka fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami turunkan kepada mereka siksa yang keras. Kata para ulama, kedudukan Rasulullah lebih tinggi daripada Nabi Musa alaihissalam. Di antara Nabi dan Rasul yang terpilih adalah ulul azmi, sebab tingginya derajat mereka, kesabaran mereka. Di antara ulul azmi yang paling utama adalah dua, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi siapa? Ibrahim. Karena mereka berdua disebut Khalilur Rahman, kekasih Rahman. Dan yang paling puncak, yang paling tinggi dari dua siapa? Rasulullah SAW. Dari sini, ayat ini kata para ulama ya, Fir'aun diazab sebab maksiat kepada Nabi Musa. Maka apabila kita bermaksiat, menolak Rasul, kufur terhadap Rasulullah SAW, padahal derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Musa alaihissalam, maka azabnya lebih dahsyat dari apa yang diterima oleh siapa? Fir'aun. Tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak datangkan dengan langsung, tapi ditangguhkan. Supaya apa nanti? Liyadzuqul azab, supaya nanti betul-betul mereka itu merasakan apa? Azab. Ngeri sejatinya nanti. Karena nanti kalau sudah diazab, maka firman Allah Ta'ala, fadzuqu bima nasitum liqa yaumikum hadza inna nasinakum. Silakan rasakan sekarang, rasakanlah azab ya. Kalian telah melupakan pertemuan ini, inna nasinakum, maka sungguhnya kami melupakan kalian. Tuh, ngeri makanya. Jadi yang ketiga, ciri seorang hamba itu cinta kepada Allah, sekaligus Allah pun cinta kepada kita. Tertuang di surah Al-Maidah ayat 54. Di surah Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, yang kembali dari agamanya, fasaufa yatillah, maka Allah akan menurunkan, mendatangkan dengan satu kaum di mana Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Nah, Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Bagaimana? Nah, ini baru cirinya. Adillatin 'alal mu'minin. Pertama adalah adillatin 'alal mu'min, bersikap lemah lembut terhadap sesama mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, tegas dan keras kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi, bersungguh-sungguh di jalan Allah, termasuk yang paling tinggi jihad fi sabilillah. Kan bersungguh-sungguh jihad fi sabilillah kan umum, banyak, mencakup keseluruhan amal ketaatan, termasuk thalabul ilmi.
Yang paling tinggi puncaknya adalah jihad fisabilillah. Wala yakhafuna laumata laim. Kemudian juga tidak takut tiga gentar orang yang mencela, memaki. Maka kata Allah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Enggak semua. Ini irodah syariah yang dimaksud ini. Ketetapan syariah hanya hamba-hamba terpilih saja. Wallahu wasiun alim, wallahu wasiun alim. Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi di ayat ini berapa ciri seorang hamba itu cinta dan dicintai oleh Allah itu? Pertama, adillatin alal mu'minin, berkasih sayang, berlemah lembut kepada sesama mukmin. Yang kedua, bersikap tegas dan keras kepada orang kafir. Nah, terhadap dua prinsip ini dibalik. Tuh. Kemudian yang berikutnya, yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, tidak gentar dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela, memaki. Maka itulah karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas dan maha mengetahui. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, saya kira cukup di pembahasan bab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.